Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji Tuhan bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, jika ditanya apa kehebatan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, jika agama lain membanggakan kehebatan nabi-nabinya dengan mukjizatnya, ada yang membanggakan nabinya bisa membelah lautan dan bisa mengubah tongkat menjadi ular. Ada juga yang membanggakan nabinya bisa membangkitkan orang mati ataupun berjalan di atas air. Nabi kita, Rasul Nabi Muhammad SAW, hebatnya, mukjizatnya dapat kita rasakan hingga saat ini. Salah satu mukjizatnya yang terbesar adalah Al-Quran, di mana manfaatnya bisa digunakan oleh kita, umatnya, sebagai pegangan untuk hidup hingga saat ini dan terjaga kemurniannya. Pada 17 Ramadan ini kita memperingati salah satu peristiwa terbesar turunnya Al-Quran, yaitu turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Yang menarik, wahyu pertama yang Allah turunkan bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, juga bukan tentang hukum-hukum Islam. Tetapi ayat pertama yang turun adalah sebuah perintah. Iqra. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Mengapa perintah pertama dalam Islam adalah membaca? Hadirin yang dirahmati Allah, kata Iqra tidak hanya berarti membaca tulisan, tapi juga artinya mempelajari, memahami, serta meneliti. Artinya sejak awal Islam datang dengan pesan yang kuat. Agama ini adalah agama ilmu. Karena dengan ilmu manusia mengenal Tuhannya. Manusia memahami kebenaran, manusia juga bisa membangun peradaban. Gak heran jika dalam sejarahnya umat Islam pernah menjadi pusat ilmu dunia, melahirkan ilmuwan besar dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Semua itu berawal dari satu kata, Iqra. Namun ayat ini tidak hanya mengatakan Iqra, tetapi Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhan. Ini artinya Islam dalam Islam. Ilmu harus terhubung dengan Allah. Ilmu tanpa iman bisa membawa kerusakan. Tapi ilmu yang disertai iman akan membawa manfaat bagi manusia. Maka kita sebagai seorang muslim tidak hanya membaca ilmu untuk kekayaan, jabatan, atau popularitas, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Karena itu para ulama mengatakan, cinta para ulama lebih mulia daripada darah para syuhada. Ini menunjukkan betapa besar nilai ilmu dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah,
Jika wahyu pertama adalah Iqra, maka ini adalah pesan penting bagi kita. Pertama, jadilah umat yang gemar belajar. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk malas berpikir. Kedua, dekatkan diri dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber ilmu dan petunjuk hidup. Dan ketiga, gunakan ilmu untuk kebaikan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat membawa kebaikan bagi semua orang. Hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa 17 Ramadan mengingatkan kita bahwa kebangkitan umat Islam berawal dari satu kata, yaitu Iqra, bacalah. Jika umat Islam ingin kembali kuat, maka kita harus kembali kepada satu, kepada Al-Quran, dua, ilmu pengetahuan, tiga, serta akhlak yang baik. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang cintai ilmu dan hidup bersama Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.